Selamat malam. Ini sudah ada orangnya ya. Bisa didengar suara saya? Halo? Ini suara saya bisa didengar ya? Yang sudah hadir Mbak Nengtia, Mbak Kotia, Mbak Kotia, Mbak Kotia. Ini Mbak Kotia ini bisa aktif nggak ya ini ya? Ini baru satu orang yang hadir, Mbak Kotia. Kayaknya orangnya belum ada ini. Kita tunggu dulu. Oh, ini Mbak Kotia malah hilang ini. Oh, ini online lagi. Mbak Kotia. Kita tunggu sampai 15 menit ya. Kalau misalkan nanti belum ada yang datang juga, nanti saya mulai aja langsung. Nanti kan kalian bisa lihat YouTube-nya ya.
Waalaikumsalam. Ini Mbak Agus Susianti ya. Suaranya bisa didengar? Alhamdulillah baik. Ini suaranya bisa didengar nggak ya? Mohon maaf Mbak Agus Susianti, ini suaranya bisa didengar nggak ya? Kurang keras. Oke, saya dekatkan ke mic aja. Oke, kita tunggu sampai sekitar 10 menit. Ini nanti saya mulai jam 9:10 adanya orang ya. Kalau misalkan nanti orangnya masih ada belum datang, saya mulai aja kan, nanti bisa lihat di YouTube kayak gitu. Ini Mbak Neng Tiapeng ini dari tadi hadir tapi belum ada apa namanya interaksi nih, mungkin lagi ditinggal HP-nya atau kayak gimana. Pak Kotiah ya. Waalaikumsalam. Ini Mbak Kotiah sudah muncul dari tadi tapi belum ada interaksi apa-apa ini. Tadi habis ditinggal kemana ini?
Waalaikumsalam, silahkan Mbak Sri Winarni. Oke, kita mulai aja sekarang ya. Nanti biar yang lain bisa mengulangi lihat di YouTube-nya. Oke, sebelumnya kita membahas bab yang pertama ya. Bab pertama itu tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, untuk bab kedua kita membahas tentang sistem pemerintahan, baik itu sistem pemerintahan di Indonesia itu seperti apa dan sistem pemerintahan di dunia selain di dunia negara-negara tetangga kita itu seperti apa gitu. Nah, di sistem pemerintahan juga terdiri dari banyak subbab. Nah, bab-babnya yang dibahas itu tentang apa aja sih untuk pertemuan kali ini? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat pemerintahan. Pemerintahan itu apa sih kayak gitu. Dan selanjutnya bentuk-bentuk pemerintahan itu seperti apa? Sebenarnya ini ada tiga ya. Yang terakhir itu adalah sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu seperti apa? Itu kita akan bahas di pertemuan kita kali ini. Nah, pemerintahan itu kayak gimana sih? Nah, itu. Nah, hakikat pemerintahan. Nah, pemerintahan kalau diartikan secara luas itu seperti apa sih? Yang pertama itu pemerintahan itu adalah segala aktivitas. Nah, ini segala aktivitas yang dilakukan oleh negara. Jadi bukan hanya orang perseorangan, tapi dilakukan oleh negara. Dan negara ini negara yang seperti apa? Adalah negara yang merdeka gitu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Nah, di sini kesejahteraan rakyat ini kan merupakan tujuan ya. Di sini suatu negara untuk mencapai tujuannya yang meliputi apa aja sih? Yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, apa itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Kita nanti akan bahas nanti dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Nah, itu kan di sini pemerintahan itu nggak cuma di pusat aja ya, ada pemerintahan daerah. Di pemerintahan pusat kan ada presiden dan menteri-menteri. Nah, kalau di daerah kan ada gubernur, terus di kabupaten itu ada bupati. Nah, itu bupati atau wali kota. Nah, di sini apa sih eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Sudah ada yang tahu belum ini? Apa itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Barangkali Mbak Agus Susianti atau ini masih pada nungguin yang lain? Selamat malam Mbak Natalia Saryanti ya. Ini Mbak Natalia baru pertama kali ikut ini apa ya? Yang kemarin juga ikut nih, yang pertemuan ketiga. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif nggak ini?
kita lanjutkan dulu nih. Silahkan Mbak Endang Rahayu. Ini jadi ada yang belum ada yang tahu ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Suara ini kecil. Nih, ada yang tahu tentang eksekutif, legislatif, dan yudikatif nggak ini? Kalau belum ada yang tahu, nanti kita jelaskan lebih lanjut di slide yang berikutnya. Dan selanjutnya kita mengetahui tentang apa itu pemerintahan dalam arti sempit ya. Pemerintahan dalam arti sempit itu apa sih? Nah, tadi kan dalam arti luas itu kan meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif kayak gitu ya. Kalau dalam arti sempit itu hanya yang dilaksanakan oleh eksekutif saja itu. Jadi nggak meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan apa itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif kita nanti bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau di pemerintahan dalam arti sempit ada contohnya ya. Eksekutif itu siapa sih? Nah, itu eksekutif itu ada presiden, ada raja atau perdana menteri. Nah, perbedaannya apa sih? Ini presiden itu siapa, raja itu siapa, perdana menteri itu siapa. Nah, itu nanti akan kita bahas di slide yang berikutnya. Nah, ini kalau ini ada tokoh ya, tokoh sebenarnya ini pengertian ini sudah lama ya, sekitar tahun 1982. Nah, ini dari bukunya Dr. E. Utrecht. Nah, ini ada beberapa pengertian tentang pemerintahan ya. Nah, di sini pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan. Badan-badan kenegaraan ini apa sih? Nah, itu. Nah, di sini badan-badannya adalah sama seperti tadi. Dalam pengertian luas itu ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Nah, itu adalah pengertian, salah satu pengertian dari Dr. E. Utrecht. Nah, selanjutnya pengertiannya kan di sini pengertiannya ada 3. Yang selanjutnya adalah pemerintahan sebagai gabungan dari badan-badan kenegaraan tertinggi. Nah, di sini badan-badan kenegaraan tertinggi itu ini versinya menurut Dr. E. Utrecht ya. Ini sudah nggak berlaku untuk sekarang ini gitu. Terutama di Indonesia. Nah, sekarang di Indonesia kan sudah ada amandemen undang-undang yang mengubah tatanan dari sistem pemerintahan di Indonesia. Ini suaranya sudah kedengeran ya. Oke. Nah, di sini pengertiannya itu pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi. Sebenarnya badan-badan tertinggi itu versi yang dulu. Nah, kalau di sini badan-badan tertinggi itu contohnya apa aja sih? Seperti raja, presiden, atau yang di Pertuan Agung itu di Malaysia itu namanya bukan raja ya, tapi yang di Pertuan Agung. Nah, kalau selanjutnya itu pemerintahan dalam arti kepala negara atau presiden itu bersama dengan kabinetnya. Ini ada 3 macam pengertian apa itu pemerintahan. Presiden itu punya kabinet. Kabinet itu apa sih? Kabinet itu adalah gabungan dari menteri-menteri. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide yang berikutnya. Nah, ini tadi kita membahas tentang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebenarnya apa sih legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Nah, eksekutif di sini adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu istilahnya di Inggris itu namanya itu rule making function. Nah, ini yang membuat undang-undang. Rule itu undang-undang ya, making berarti membuat.
rule making function, jadi yang bertugas untuk membuat undang-undang. Nah, legislatif ini adalah badan deliberatif. Deliberatif itu apa sih? Nah, ada yang tahu deliberatif? Mbak Nengtia Apeng? Mbak Nengtia Apeng itu Pak Kotiah ya? Pak Kotiah, apa itu deliberatif? Legislatif ini kan badan deliberatif ya. Tahu nggak badan deliberatif itu apa? Untuk membantu legislatif itu contohnya kalau di Indonesia itu adalah DPR. Nah, DPR di Indonesia itu fungsinya untuk apa sih? Itu salah satunya ada fungsi deliberatifnya. Lembaga yang membuat keputusan. Oh, bukan ya. Deliberatif itu sebenarnya bahasa Inggris nih, Pak. Kalau bahasa Inggrisnya itu tinggal diganti F itu jadi V dan E. Deliberatif itu sebenarnya adalah memberikan nasihat gitu. Badan deliberatif adalah badan yang memberikan nasihat gitu, atau memberikan sumbangan pemikiran. Nah, itu adalah fungsi deliberatif. Nah, ini legislatif adalah badan yang deliberatifnya pemerintah dengan kekuasaan membuat hukum itu. Jadi yang menasehati pemerintah, memberikan nasihat, memberikan masukan. Nah, itu adalah deliberatif itu. Jadi pada sistem pemerintahan parlemen nanti itu kita akan membahas itu ada parlemen, ada presidensial. Kalau yang membuat keputusan itu ada di eksekutif ya, rapat anggota. MPR itu beda badan lagi ya, beda badan lagi. Kalau yang dijelaskan di sini tuh ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan MPR nggak termasuk itu, tidak termasuk ketiganya itu. Legislatif itu di DPR. Kalau MPR itu majelis itu berbeda dengan legislatif gitu ya. Seperti rapat anggota direksi gitu, bukan itu bisa seperti itu, rapat anggota atau direksi, tapi di pemerintahan namanya adalah legislatif gitu ya. Nah, pada sistem pemerintahan parlemen, legislatif itu adalah badan tertinggi dan dia itu memilih eksekutif. Kalau eksekutifnya, kalau bentuknya adalah republik ya adalah presiden. Terus kalau misalkan kerajaan ya raja. Nah, seperti itu. Jadi yang mengangkat apa namanya eksekutif atau presiden, raja atau perdana menteri itu adalah legislatif. Itu kalau di pemerintahan parlemen. Nah, pemerintahan parlemen kebalikannya adalah bukan kebalikannya ya, nanti dijelaskan. Itu ada dua sistem pemerintahan besar, dua sistem pemerintahan utama, yaitu parlemen dan presidensial.
nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa itu parlemen dan presidensial. Nah di sini kalau parlemen itu legislatif itu mengangkat eksekutif. Eksekutif adalah presiden, legislatif adalah DPR. Nah pada pemerintahan presidensial, legislatif itu adalah hanya cabang pemerintahan. Nah ini kalau di Indonesia itu menganut sistem presidensial. Presidensialnya jadi DPR dan presiden itu tingkatnya sama, itu nggak ada yang lebih tinggi. Jadi presiden itu nggak bisa memberhentikan DPR, DPR juga nggak bisa memberhentikan presiden. Nah, itu. Terus di DPR juga nggak ada campur tangannya pemerintah, pemerintah juga nggak ada campur tangannya DPR. Nah itu. Dan sebagai tambahan menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kekuasaan untuk menaikkan pajak biasanya, dan yang berhubungan dengan uang, yaitu keuangan ya, yang menentukan APBN. Setuju nggak nih APBN-nya? APBN itu anggaran pembelanjaan negara itu ya, pengeluaran dan pembelanjaan negara, APBN. Jadi negara itu kan tiap tahun membangun apa, dia belanja apa. Nah itu yang menggunakan uang rakyat itu harus atas persetujuan dari DPR. Nah ini selain yang berhubungan dengan uang ini juga harus dengan persetujuan DPR. Menaikkan pajak itu kan adalah pemasukan tertinggi dari pemerintah gitu. Pemerintah punya duit dari mana ya, dari pajak yang kita bayar. Nah itu sebagai pendapatan mereka yang tertinggi. Nah kalau misalkan pemerintah ini mau menaikkan pajak itu nggak cuman presiden aja, tapi juga harus atas persetujuan dari DPR. Dan legislatif atau di Indonesia itu DPR. Nah kadang-kadang juga melaksanakan perjanjian atau deklarasi perang. Kalau misalkan kita mau perang dengan negara lain gitu, biasanya legislatif juga ikut, misalkan perang dengan siapa itu, legislatif juga ikut mendeklarasikan itu adalah menyatakan kalau perang itu kita perang dengan negara mana gitu. Nah tadi itu legislatif kalau di Indonesia adalah DPR. Nah kalau eksekutif itu yang kayak gimana sih? Nah yang eksekutif adalah yang melaksanakan undang-undangnya, yang tadi undang-undang dibuat oleh legislatif atau dibuat oleh DPR. Nah eksekutif ini yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang ini. Jadi kalau misalkan di pemerintahan kalau nggak ada undang-undangnya itu bisa dihukum gitu ya. Kalau misalkan gubernur mau membuat apa tapi undang-undangnya belum ada atau payung hukumnya belum ada, itu bisa bisa dianggap korupsi gitu. Kalau misalkan nanti diperiksa oleh BPK di Indonesia itu ada namanya BPK ya, itu badan setingkat dengan presiden, DPR dan lain-lainnya, dan pemeriksa keuangan. Nah di BPK itu kalau misalkan kita membuat sesuatu, kita membangun gedung, misalkan kalian besok ada yang jadi gubernur gitu, terus membangun gedung, membangun jalan, kalau belum ada keputusannya dari pemerintah itu belum bisa dibangun gitu. Itu menunggu keputusan, menunggu payung hukumnya gitu. Kalau enggak itu nanti bisa dikatakan melanggar hukum. Nah, gitu. Tadi kita sudah membahas tentang legislatif, eksekutif. Nah sekarang yudikatif itu apa sih? Nah yudikatif itu adalah kekuasaan untuk mengadili. Jadi kan tadi ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan undang-undang, dan di sini ada yang bertugas untuk mengadili. Kamu sesuai dengan undang-undang nggak sih? Nah, nih. Terus yang diadili itu siapa? Yang diadili nggak cuma pemerintah saja, yang diadili juga warga negaranya. Gitu. Kalau misalkan, oh kamu mencuri, nah ini ada orang mencuri. Kalau misalkan pencuri itu kan berarti melanggar undang-undang. Yang mengadili siapa? Yang menentukan dia bersalah atau enggaknya, kita nggak bisa menentukan
oh orang ini salah kayak gitu. Kita nggak bisa menentukan seperti itu. Yang menentukannya adalah pengadilan. Nah, pengadilan ini di Indonesia itu menerapkan asas yang namanya praduga tak bersalah itu ya. Jadi pokoknya yang belum menjadi terdakwa atau masih menjadi tersangka itu masih dianggap, atau kita harus tetap menganggap kalau dia nggak bersalah. Nah, itu kalau belum ada bukti-buktinya. Nah, itu sebelum jadi terdakwa. Karena ada tersangka terus jadi terdakwa itu ya. Kalau misalkan kalian sering dengar berita-berita di Indonesia itu kan ada tersangka siapa gitu, terdakwa siapa. Nah, itu ada memang tingkat-tingkatannya seperti itu. Waalaikumsalam Mbak Risalia, silahkan. Nah, tadi ada pembagian tentang kekuasaan tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini dibagi menjadi tiga ini biasanya dikenal dengan trias politika. Ini sering muncul di apa namanya? Sering muncul di ujian ya. Trias politika itu apa sih? Nah, trias politika adalah pembagian kekuasaan dengan nama tadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu trias politika ini dikemukakan oleh Montesquieu. Nah, kenapa kok dibentuk tiga pemerintahan? Kenapa enggak dibentuk oleh satu orang aja? Nah, ini di sini tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh yang berkuasa. Kalau misalkan satu orang itu dia sebagai eksekutif, dia sebagai legislatif, dia sebagai yudikatif juga, itu seperti raja ya kalau itu ya. Jadi yang menentukan oh kamu bersalah atau enggak. Nah, terus yang menentukan saya mau bangun seperti ini gitu. Yang menentukan bikin apa, membuat undang-undang, saya mau membangun misalkan saya menentukan kekuasaan membuat undang-undang kalau misalkan mencuri itu tidak, mencuri itu baik kayak gitu. Misalkan ada yang membuat apa namanya, undang-undang seperti itu, mencuri tidak dihukum. Nah, itu kalau misalkan ada kekuasaan itu dipegang oleh satu orang, kalau misalkan orangnya baik ya tetap akan menjadi baik. Tapi kalau misalkan orangnya itu nantinya agak melenceng, atau misalkan dia lupa dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin, nah ini yang akan menjadi masalah. Nah, kalau misalkan dibagi-bagi kekuasaannya menjadi tiga tadi, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nanti legislatif mengawasi eksekutif, nah, dan sebagai penengahnya itu ada yudikatif. Nah, yudikatif ini yang menentukan salah atau enggaknya. Kalau misalkan nanti ini terjadi pelanggaran undang-undang atau seperti apa, itu nanti yudikatif yang menentukan. Waalaikumsalam Mbak Eka Nurvitasari, silahkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada bentuk pemerintahan klasik ya. Bentuk pemerintahan klasik itu jadi dulu nggak cuma ada republik ya, dulu banyak banyak sistem pemerintahan. Yang pertama adalah aristokrasi. Aristokrasi itu adalah bentuk pemerintahnya dipegang oleh kaum cendekiawan. Kaum cendekiawan itu orang-orang yang pinter gitu ya, orang-orang yang pintar. Terus demokrasi itu apa sih? Demokrasi adalah pemerintahannya dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran atau kehormatan, biasanya ketua suku atau apa. Nah, gitu. Terus oligarki. Nah, oligarki ini dipegang oleh kelompok atau golongan yang hartawan, orang-orang kaya, atau bisa disebut juga itu bangsawan. Nah, itu
bangsawan juga bisa disebut. Nanti kita jelaskan lebih lanjut itu oligarki itu. Terus demokrasi itu dipegang oleh pemerintahnya, dipegang oleh rakyat jelata. Biasanya ada semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu semboyannya demokrasi. Ini Mbak Risalia sama Mbak Toxbul ya. Mbak Toxbul itu Mbak Eka Nurfitasani ini sama-sama terlambat ya. Nanti kalau mau lari bareng-bareng. Nah, itu. Nah, demokrasi itu tadi dipimpin oleh rakyat jelata. Nah, sekarang tirani. Tirani dipegang oleh siapa sih? Nah, tirani itu dipegang oleh seorang tiran. Tirani itu sewenang-wenang. Dan ini apa namanya? Dia itu memimpin suatu negara atau apa itu untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu kenapa disebut sebagai seorang tiran. Tiran itu artinya sewenang-wenang ya gitu. Dia memerintah suatu negara tapi bukan untuk kesejahteraan bersama, tapi untuk kesejahteraan dia sendiri gitu. Itu adalah sistem pemerintahan yang berbentuk tiran, itu bentuk pemerintahan tirani. Nah, selanjutnya Aristoteles itu membuat pengelompokan baru. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak Rianti. Nah, kalau Aristoteles itu dia membagi bentuk-bentuk pemerintahan itu dari orang yang memegang pemerintahan tersebut dan juga dari kualitas pemerintahannya. Yang pertama itu adalah monarki. Monarki itu berbeda dengan tirani ya. Di sini ada dua, monarki dan tirani, tapi bentuknya itu hampir sama, itu raja itu ya. Monarki bentuk pemerintahnya itu dipegang oleh satu orang tapi untuk kepentingan umum. Nah, itu. Terus tirani itu juga tetap sama, dipegang oleh satu orang tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, itu. Jadi tapi sama-sama raja. Nah, selanjutnya ada aristokrasi. Aristokrasi itu apa sih? Nah, di sini seperti yang tadi disampaikan oleh apa namanya, Plato. Aristokrasi itu dipimpin oleh orang yang cendekia, orang yang pintar di sini, tapi bukan untuk kepentingannya dia sendiri, tapi untuk kepentingan umum. Ini kita sudah di slide jenis-jenis kekuasaan itu ada di slide nomor 4 dan 5, kita sudah di slide 7 ini. Mungkin perlu direfresh lagi browsernya itu ya. Nah, ini ajaran Aristoteles itu ada 6. Nah, selanjutnya adalah oligarki. Oligarki, apa sih oligarki? Nah, tadi di sini tadi kan ada yang apa namanya, aristokrasi ya. Aristokrasi itu dari kelompok cendekiawan, orang-orang yang pintar untuk kepentingan umum. Lawannya apa aristokrasi? Aristokrasi itu ada oligarki. Oligarki itu dipimpin oleh kelompok cendekia, juga orang-orang pintar, tapi untuk kelompoknya gitu. Jadi bukan untuk kepentingan umum. Nah, ini tadi ada aristokrasi dan oligarki, ada tirani, juga ada monarki. Nah, di sini ada lagi yaitu piteia. Nah, ini adalah pemerintah yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Nah, ini juga ada apa namanya, kebalikannya itu demokrasi. Demokrasi itu bentuk pemerintahnya dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang. Ini apa namanya, pengertian dari Aristoteles ya, tapi kepentingan apa namanya, pengertiannya itu
Oh, ini oligarki kayak di film-film ingin menguasai dunia, benar sekali. Itu contoh-contoh yang nyata itu yang bisa apa namanya kita dapatkan. Nah, di demokrasi ini sekarang arti demokrasi nggak seperti ini ya. Bentuk pemerintahnya dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan orang banyak. Nah, itu eh, pengertian sekarang. Ini pengertian yang dari Aristoteles itu masih demokrasi itu ngasih untuk kepentingan sebagian orang saja. Nah, itu. Nah, ini kalau dari ajarannya Polybius ini ada siklus ya, ada siklus. Jadi tadi ada banyak berbagai macam bentuk pemerintahan. Nah, di sini itu ada siklusnya. Nah, siklusnya itu dimulai dari monarki. Monarki kan tadi kan dikuasai oleh satu orang, tapi untuk kepentingan bersama. Nah, ini menjadi tirani. Kenapa disebut menjadi tirani? Karena mungkin satu orang itu sudah merasa dia itu paling berkuasa, yang tadinya kepentingan bersama, jadi dia lupa, dia pengen memperkaya diri atau apa, itu jadi tirani. Setelah monarki jadi tirani, nah di tirani itu nanti akan muncul muncul apa namanya golongan-golongan yang pinter gitu, golongan-golongan yang pinter untuk melawan tirani. Nah, ini nanti muncullah aristokrasi. Aristokrasi itu orang-orang yang cendekia, itu yang akan orang-orang yang pinter yang akan memerintah. Nah, dari aristokrasi mungkin karena dia tuh merasa pinter, jadilah oligarki. Nah, oligarki di sini tadi kan orang-orang pinter yang aristokrasi untuk kepentingan bersama, jadi oligarki yang dipimpin oleh orang-orang pintar untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan misalkan organisasinya, kepentingan keluarganya, atau kepentingan kelompok orang-orang pintar itu aja. Nah, ini karena dipimpin oleh orang-orang yang pintar tapi untuk kepentingan mereka sendiri, rakyatnya itu bangkit gitu loh. Rakyatnya itu bangkit, jadilah demokrasi. Nanti ada pemberontakan dan sebagainya, jadilah demokrasi. Nah, di demokrasi kan pemerintahnya oleh rakyat, tapi nggak bisa rakyat secara langsung kan. Rakyat itu memilih perwakilan. Nah, perwakilan itu ada berbagai macam apa namanya kelemahannya, misalkan banyak korupsi, terus apa namanya pemerintahannya nggak menjalankan sebagaimana kehendak rakyatnya dan sebagainya. Muncullah oklokrasi. Nah, oklokrasi di sini adalah yang dipimpin oleh orang yang kuat, orang yang berani, dan dia tuh berani menggunakan kekuasaan, menggunakan kekerasan untuk menghukum orang. Itu misalkan, oh kamu salah, nanti misalkan hukumannya itu yang ngeri, misalkan dipenggal gitu. Nah, ini muncullah orang-orang yang kuat, orang-orang yang berani berani orang-orang yang juga berani menggunakan kekerasan juga. Nah, itu yang tadinya dipimpin oleh demokrasi dipimpin oleh autokrasi, karena demokrasi banyak yang korupsi dan sebagainya. Selanjutnya dipimpin oleh autokrasi, dia satu orang ya, satu orang di sini, jadilah monarki lagi. Nah, monarki lagi itu dipimpin oleh apa namanya satu orang untuk kepentingan bersama, dan ini terus menerus akan berputar. Ini menurut ajarannya Polybios. Oke, selanjutnya kita tadi membahas banyak banget tentang monarki. Monarki itu apa sih? Nah, itu kita biar lebih jelas apa itu monarki. Monarki itu dalam bukunya Leon Duguid ini dijelaskan antara monarki dan republik ya. Perbedaannya apa sih? Republik itu apa, monarki itu apa? Nah, di sini kalau misalkan rajanya atau kepala negaranya atau apa namanya yang memimpin itu ditunjuk berdasarkan keturunan, turun temurun. Ini saya jadi presiden, besok anak saya jadi presiden lagi, anaknya anak saya jadi presiden lagi. Nah, itu adalah monarki atau kerajaan.
Nah, kalau misalkan kepala negaranya itu tidak berdasarkan atas turun menurun, nah itu adalah republik. Ini perbedaan monarki dan republik biar kita enak enak untuk membedakannya. Nah, di sini monarki itu ada macam-macamnya. Ada ini contohnya adalah monarki. Di sini ada tiga macam bentuk pemerintahan monarki. Yang pertama adalah monarki absolut. Nah, monarki absolut ini bentuk pemerintahannya itu dikepalai oleh seorang raja atau ratu atau syah atau kaisar. Ini sebutannya macam-macam ya untuk seorang raja itu. Yang kekuasaan dan wewenangnya itu tidak terbatas. Nah, pokoknya di sini ini tidak mengenal adanya tadi trias politika yang membagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi tiga kekuasaan ini dikuasai oleh satu orang sekaligus, yaitu seorang raja. Kalau misalkan raja menyatakan orang ini bersalah, berarti dia bersalah gitu, walaupun mungkin nggak ada buktinya atau bagaimana. Itu syah ya. Kalau syah beda lagi. Syah itu dulu di kerajaan Jawa, dulu di kerajaan Indonesia dulu ada namanya syah gitu ya. Inggris termasuk ini Inggris termasuk monarki, tapi monarki yang seperti apa kita nanti lihat lagi. Sebenarnya monarki itu ada banyak macam, tapi Inggris termasuk salah satu bentuk pemerintahannya itu monarki atau kerajaan. Wah, oke, selanjutnya adalah monarki konstitusional. Nah, monarki konstitusional itu apa sih? Nah, ini monarki konstitusional itu bentuk pemerintahan negaranya dikepalai oleh seorang raja, tapi kekuasaannya itu dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Yang tadi itu monarki absolut itu kekuasaan raja itu tidak terbatas, tapi kalau monarki konstitusional itu kekuasaan raja itu ada batasnya. Wah, ini ada yang bahas KUA juga ini ya. Nanti pulang dari Taiwan yang belum menikah jadi langsung menikah ini. Nah, ini di sini. Tapi di sini di monarki konstitusional itu ada kalanya proses monarki itu datang dari raja itu sendiri karena dia takut dikudeta. Oh, sudah ada yang menikah. Yang belum menikah ini kalau bahas KUA ini semangat banget itu ya. Nah, ini kita lanjut lagi ke monarki konstitusional. Nah, kenapa ada kekuasaan raja itu, kenapa harus dibatasi? Nah, ini ada yang datang dari raja itu sendiri. Nah, karena ia mungkin takut dikudeta. Kudeta itu direbut kekuasaannya ya. Contohnya itu Jepang. Nah, itu dengan hak oktroy. Nah, ini terus ada kalanya juga proses ini tuh terjadi karena adanya revolusinya rakyat terhadap raja. Oh, ini raja ini terlalu sewenang-wenang ini. Nah, ini dibuatlah konstitusional atau undang-undang dasar. Nah, contohnya adalah Inggris. Nah, Inggris melahirkan Bill of Rights. Nah, ini nggak cuma Inggris ya, ada Yordania, ada Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam. Nah, di sini tuh raja itu punya kekuasaan penuh tapi dibatasi. Itu ada pembatasannya. Oh, Soeharto memang apa namanya ya, ada revolusinya itu. Nah, ya dulu apa namanya, bilangnya bukan revolusi ya, revolusi itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kalau di Indonesia itu ada reformasi. Nah, selanjutnya itu ada monarki parlemen. Nah, parlemen itu adalah bahan badan legislatif.
monarki parlemen itu bentuk pemerintahannya negara itu dikepalai oleh seorang raja, tapi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah parlemen atau DPR. Nah, dalam monarki parlemen ini kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh kabinet. Kabinet itu kumpulan-kumpulan menteri ya, dan dikepalai oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, fungsi raja ini hanya sebagai kepala negara dan tidak dilibatkan dalam pemerintahan. Nah, bentuk monarki parlemen ini sampai sekarang masih dilaksanakan juga di Inggris, Belanda, dan Malaysia. Nah, Inggris nggak cuma tadi murni monarki konstitusional, juga monarki parlementer. Nah, itu di Inggris itu sekarang juga masih menggunakan monarki parlementer. Jadi kekuasaan raja itu nggak bisa diganggu gugat itu, tapi yang melaksanakan pemerintahan itu adalah perdana menterinya. Jadi uh, bukan rajanya. Dan kalau misalkan perdana menterinya itu salah salah apa namanya, misalkan menentukan kebijaksanaan atau apa, nah rajanya itu nggak bisa disalahkan gitu. Yang salah adalah perdana menterinya. Nah, perdana menterinya bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen itu adalah DPR. Nah, ini sistem pemerintahan tadi monarki parlementer. Nah, sekarang republik. Tadi kan ada perbedaannya. Kalau republik itu kepala negaranya itu dipilih tidak berdasarkan atas keturunan. Nah, di sini ada republik absolut ya, sama tadi seperti monarki. Monarki juga ada monarki absolut. Nah, republik absolut ini pemerintahnya itu bersifat diktator, nah, tanpa ada batasan kekuasaan. Nah, penguasanya ini yang mengabaikan konstitusi dan melegitimasi itu uh, melaksanakan sah secara hukum gitu loh. Kekuasaannya digunakanlah partai politik. Nah, untuk melegitimasi ini apa namanya, dia sebagai presiden, dia sah sebagai presiden. Nah, itu menggunakan partai politik. Nah, dalam pemerintahan ini parlemen itu tetap ada tapi tidak berfungsi. Jadi presiden itu pokoknya kalau saya pengen ini, parlemen harus ikut. Jadi apa namanya, presiden juga menguasai partai-partainya. Partai-partai kan di Indonesia kan ada banyak berbagai macam partai politik ya. Kalau misalkan partai politiknya itu tidak memegang kekuasaan di DPR, di parlemen, nanti kan biasanya akan uh, apa ya, saling melawan atau tidak mendukung dan sebagainya. Kalau di Indonesia itu kan ada apa namanya, KIH, dan ada itu namanya yang ada dua ya di KIH, satunya lagi itu apa ya, saya lupa. KIH sama KMP, KMP sama KIH. Nah, itu rakyat tunduk presiden, nggak boleh diganggu gugat. Di sini bukan rakyatnya tapi parlemennya. Parlemennya itu DPR-nya. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang DPR masih memberikan nasihat, mengawasi, karena mengawasi presiden. Jadi kalau di Republik Absolut itu parlemennya itu ngikut-ngikut saja kepada presiden gitu loh. Dia presiden mau buat ini, parlemennya ikut, mau buat ini, parlemennya ikut. Jadi nggak ada perlawanan apapun dari parlemen. Kalau di Indonesia itu ada yang tadi itu ada KIH dan KMP. Nah, KMP ini kan lebih ke oposisi. Itu oposisi itu yang melawan pemerintah itu, yang biasanya memiliki pendapat yang berbeda dengan pemerintah. Nah, kalau republik konstitusional ini kayak gimana sih? Nah, di sini presiden itu memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun kekuasaan presiden itu dibatasi oleh konstitusi. Nah, di sini jadinya parlemen itu
yang berfungsi sebagai pengawasan itu lebih baik daripada yang republik bersifat absolut. Nah, kalau republik parlementer itu gimana sih? Nah, ini dalam sistem yang parlementer ini itu presiden hanya sebagai kepala negara. Dia sebagai kepala negara, tapi dia tidak sebagai kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahnya itu dipegang oleh siapa? Kepala pemerintahnya itu dipegang oleh perdana menteri. Jadi nanti bisa dibedakan ya kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kepala negara itu adalah dia yang menguasai negara itu, tapi dia tidak melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan yudikatif. Jadi pemerintahannya itu dikepalai oleh perdana menteri. Presiden aja, tapi yang melakukan apapun itu perdana menteri. Nah, itu yang membuat kebijaksanaan, yang melaksanakan undang-undang. Nah, presidennya ini nggak bisa diganggu gugat. Kalau misalkan perdana menterinya salah, ya perdana menterinya yang salah, bukan presidennya. Nah, ini adalah sistem republik yang parlementer. Kalau negara komunis bisa dikatakan republik absolut seperti itu, tapi negara komunis itu biasanya lebih ke tirani ya. Tirani itu kalau yang murni lah ya, yang murni. Tapi itu ya saya nggak ngerti di Hongkong itu ada perdana menteri atau enggak. Jadi saya nggak tahu itu di Hongkong seperti apa. Kalau di yang ini yang negara komunis itu dulu kalau misalkan dalam arti sempit itu bisa pakai tirani, tapi kalau sekarang karena komunis itu juga ada yang untuk kepentingan rakyat, itu bisa juga memakai republik yang absolut, karena kekuasaan komunis itu juga bukan dari seorang raja gitu, tapi dari seorang kepala negara. Oke, saya belum tahu ini yang di Hongkong, nanti bisa. Korea Utara, salah satu Korea Utara itu pakai sistem yang komunis itu ya. Tapi kalau di Korea Utara itu kayaknya masih dalam sistem keturunan, jadinya masih bisa dikatakan monarki, atau bisa lebih parahnya lagi itu bisa dikatakan sebagai tirani gitu. Tirani kan tadi raja untuk kepentingannya dia sendiri, tapi kalau misalkan raja untuk kepentingan orang banyak itu adalah monarki. Berarti tidak semua negara komunis ya. Iya, benar sekali, komunis itu nggak nggak mesti sistem pemerintahannya adalah republik parlemen atau monarki atau apa, tapi itu karena negara komunis itu kan adalah ideologi ya. Ideologi itu berbeda dengan sistem pemerintahannya, tapi memang ideologi itu menjadi dasar dari sistem pemerintahan, tetapi sistem pemerintahan itu kan bentuknya macam-macam gitu ya tadi ya. Walaupun ideologinya bisa juga republik, tapi ideologinya komunis, itu jadinya pakai republik yang absolut, atau republik yang lainnya juga bisa seperti itu, tapi ideologinya menggunakan komunis. Jadi itu adalah komunis adalah ideologi, dan tadi ada republik dan juga ada monarki, itu adalah bentuk pemerintahan. Nah, sekarang ada lagi nih, berbeda lagi sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu apa sih? Nah, sistem pemerintahan itu, karena sistem ini kita bicara dulu dari sistem. Sistem itu adalah hubungan fungsional ya, hubungan fungsional dari komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, kalau misalkan salah satu
komponen atau bagiannya itu tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Jadi sistem itu terdiri dari banyak komponen. Kalau komponennya nggak baik, berarti yang bagiannya tidak baik itu akan mempengaruhi keseluruhan dari bagian itu loh. Misalkan ada bagian A, B, C. Kalau C nggak baik, A dan B ikut terpengaruh. Nah, itu sistem pemerintahan itu seperti itu. Jadi ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau salah satunya nggak baik, pasti akan berpengaruh ke yang lain. Nah, sistem pemerintahan di dunia ini itu ada dua sistem pemerintahan yang paling populer, yang paling sering digunakan, yaitu sistem pemerintahan parlemen dan presidensial. Nah, parlemen itu seperti apa dan presidensial itu seperti apa, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di sini contoh-contohnya negaranya yang memakai sistem parlementer itu adalah Inggris. Nah, makanya Inggris itu disebut sebagai Mother of Parliaments atau induk dari parlementer. Nah, selanjutnya yang contohnya negara-negara presidensial itu adalah Amerika. Nah, Amerika itu dia memakai sistem pemerintahan yang presidensial atau berpusat kepada presiden. Kalau parlementer itu berpusat kepada parlemen. Itu. Nah, sistem pemerintahan yang parlementer itu tadi adalah Inggris ya contohnya ya. Nah, di sistem pemerintahan parlementer itu sistem pemerintahnya itu berpusat kepada parlemen. Jadi parlemen yang memiliki peranan penting kepada pemerintahan. Nah, dalam hal ini parlemen itu memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri. Perdana menteri itu kepala pemerintahan ya. Dan parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan juga. Kalau misalkan perdana menterinya, wah ini perdana menterinya nggak bagus, nggak bisa melaksanakan tugas, dia bisa memecat gitu. Perdana menteri itu setara presiden ya, setara presiden. Jadi parlemennya, DPR-nya bisa memecat presiden. Wah ini presiden ini nggak baik, ini mundur saja. Nah itu sistem pemerintahan parlementer itu bisa seperti itu. Nah, kalau di pemerintahan yang presidensial, nah itu sistem parlemen itu nggak bisa nggak bisa memecat seorang perdana menteri atau seorang presiden. Dalam presidensial itu hanya mengawasi. Jadi yang menjalankan pemerintahan itu adalah presiden. Nah, tapi kalau misalkan di parlemen itu tetap di parlementer itu tetap ada presiden, tapi presidennya itu sebagai simbolnya aja, simbol kepala negara. Dia kayak sebagai raja, tapi yang kalau di Indonesia dulu itu rajanya tinggal duduk aja, tapi yang pemerintah itu patihnya, seperti itu. Di kalau sistem di parlemen itu seperti itu. Jadi kalau di presidensial itu presiden yang tetap bergerak langsung memerintah. Kalau presiden di sistem parlementer itu hanya duduk saja. Tony Blair itu mana ya, miliknya itu perdana menterinya Australia. Itu bukan Tony Blair ya, siapa lupa saya. Oh, perdana menteri Inggris. Kalau di Australia juga pakai perdana menteri di Australia, karena Australia kan ikut Inggris ya, maksudnya tetap dalam konstitusi dengan Inggris. Nah, ini eksekutif di parlementer itu siapa sih? Nah, eksekutif di parlementer itu adalah kabinet itu sendiri. Di kan sistem parlementer membentuk mengangkat perdana menteri. Perdana menteri akan mengangkat menteri-menteri. Nah, kumpulan menteri-menteri ini adalah kabinet. Nah, eksekutifnya dari
sistem pemerintahan parlementer itu siapa sih? Eksekutifnya atau yang melaksanakan undang-undang adalah kabinet itu sendiri. Nah, dan kesalahan yang dilakukan oleh kabinet ini tidak melibatkan kepala negara. Nah, di Inggris itu dikenal sebagai the king can do no wrong. Jadi raja itu nggak mungkin bersalah. Itu yang bersalah itu adalah perdana menterinya. Nah, itu sistem parlementer itu seperti itu. Nah, ciri-cirinya kayak gimana sih? Nah, ciri-cirinya parlementer itu raja atau presiden sebagai kepala negara, tapi kepala negara ini tidak bertanggung jawab atas kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet. Kabinet ini dipimpin oleh perdana menteri. Jadi presiden nggak bertanggung jawab bila misalkan perdana menterinya itu salah mengambil keputusan. Nah, kepala negara ini tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan, karena pemerintahan tadi dipegang oleh perdana menteri. Nah, badan legislatifnya atau parlemen itu adalah salah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi parlemen ini anggotanya dipimpin oleh rakyat, terus dia mengangkat perdana menteri. Nah, itu perdana menteri. Jadi perdana menteri itu adalah orang yang dipercaya oleh perwakilan rakyat. Wiwi Rahayu ini baru datang, ini sudah hampir selesai ini ya, Mbak Wiwi Rahayu. Nah, kalau eksekutif itu bertanggung jawabnya kepada legislatif, tidak seperti di presidensial. Eksekutif nggak bertanggung jawab kepada legislatif. Dan di sini karena tadi parlemen itu baru selesai kerja, ya nggak apa-apa. Ini parlemen itu tadi dipilih oleh rakyat, jadi dia itu bisa mengeluarkan mosi tidak percaya, atau kamu eksekutif kamu salah, itu dia. Kalau dia bisa membubarkan eksekutif itu, bisa menurunkan perdana menteri, ya setingkat presiden gitu ya, setingkat presiden bisa menurunkan perdana menteri. Ciri-cirinya lainnya biasanya di situ ada dua partai gitu. Bisa ada dua partai, bisa ada satu partai, atau ada beberapa partai. Nah, kalau sistem dua partai yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet itu biasanya sekaligus perdana menteri atau ketua partai politiknya yang memenangkan pemilu. Sedangkan partai yang kalah itu adalah sebagai oposisi. Jadi kalau ada dua partai, yang menang pemilu ya dia sebagai perdana menterinya, yang kalah ya sebagai oposisi. Oposisi itu adalah yang menolak pemerintah ya, yang memberikan pengawasan lebih. Husnul Fatimah. Oke, silakan Mbak Husnul Fatimah. Nah, kalau misalkan sistem banyak partai, nah ini kabinet itu dibentuk secara koalisi. Jadi koalisi itu adalah kumpulan dari banyak partai gitu. Misalkan di Indonesia itu ada koalisi KIH yang itu dibentuk dari PDIP, terus ada PKB, terus ada apalagi saya nggak hafal, terus di KMP itu ada Gerindra, ada PKS dan segalanya dan sebagainya, saya juga nggak hafal. Nah, itu adalah bentuk dari koalisi kayak gitu ya. Nah, di sini apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kabinet tadi yang dipimpin oleh perdana menteri, parlemen tadi yang dia dipilih langsung oleh rakyat. Kepala negara itu kalau misalkan kabinetnya itu berada di pihak yang benar, maka kepala negara akan bisa membubarkan parlemen gitu.
Jadi kepala negara itu bisa membubarkan parlemen, walaupun parlemen ini dipimpin langsung oleh rakyat. Kalau misalkan kepala negaranya itu beranggapan kabinetnya yang benar, jadi parlemen dipilih oleh rakyat, parlemen membentuk kabinet. Kalau misalkan kabinet ini yang tadi dipimpin oleh perdana menteri itu berselisih paham dengan parlemen, kalau misalkan kepala negaranya yang beranggapan kabinetnya yang benar, parlemen dibubarkan. Kalau kepala negaranya itu yang beranggapan parlemennya yang benar, maka kabinet dibubarkan. Nah, itu seperti itu. Nah, tadi kan kita membahas sistem pemerintahan parlementer. Nah, kalau presidensial itu gimana sih? Nah, ini kalau presidensial itu eksekutifnya atau apa namanya di sini presidennya itu tidak tergantung kepada Badan Perwakilan Rakyat. Badan Perwakilan Rakyat adalah parlemen tadi. Jadi presiden tidak bergantung kepada DPR. Jadi mereka punya kedudukan yang sama. Nah, sebagai kepala eksekutif, nah ini presidennya itu dia presidennya berhak untuk menunjuk pembantu-pembantunya atau menteri-menterinya. Nah, dan menteri-menterinya itu yang akan bertanggung jawab kepada presiden. Kalau yang tadi parlemen itu yang membentuk kabinet atau yang membentuk menteri-menteri itu adalah perdana menteri. Nah, itu perdana menteri dipilih oleh parlemen. Nah, itu dipilih oleh DPR. Itu kalau di sistem pemerintahan yang parlementer. Kalau di eksekutif beda lagi. Eksekutif yang membentuk kabinet, dan kabinet bertanggung jawab kepada presiden, dan presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Nah, di sistem ini itu yang menerapkan sistem ini presidensial adalah Amerika. Nah, di Amerika masih menggunakan ajaran Montesquieu tadi ya, yang apa namanya trias politika, yang membagi kekuasaan dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini salah ya tulisannya ini. Harusnya ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Gitu. Nah, sehingga karena kekuasaan ini tuh terpisah, jadinya masih ada pengawasan atau apa namanya yang tadi itu menasehati atau gimana. Jadinya di sini ada keseimbangan dalam apa namanya melaksanakan pemerintahan. Di sini ada checks and balance. Jadi eksekutif oke. Ini Mbak Minsilotus, Mbak Agus Susianti, silakan nanti jangan lupa YouTube-nya dilihat lagi. Ini tadi apa namanya ada pembagian kekuasaan tadi. Eksekutif melaksanakan, legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, legislatif tadi juga mengawasi eksekutif ketika melaksanakan undang-undang, dan ketika terjadi masalah ada yudikatif yang menentukan dia benar atau salahnya, seperti itu. Nah, ciri-ciri pemerintahan presidensial itu seperti apa sih? Nah, ciri-ciri pemerintahan presidensial itu penyelenggaraan negara itu di tangan presiden. Presiden dia sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, presiden itu tidak dipilih oleh parlemen, tapi dipilih oleh rakyat. Nah, tadi kalau misalkan yang parlementer, presiden itu apa namanya biasanya bukan presiden tapi raja itu ya. Dia sebagai apa namanya presiden itu sebagai simbol, terus parlemennya dipilih oleh rakyat. Jadi yang dipilih langsung oleh rakyat adalah parlemennya. Nah, kalau di presidensial parlemen dipilih langsung oleh rakyat, presiden juga langsung dipilih oleh rakyat. Nah, kabinet dibentuk oleh presiden. Kalau apa namanya presidensial, kabinet dibentuk oleh perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kalau parlementer itu kabinet, dan kabinet itu ada menteri-menteri dan perdana menteri, dia juga bertanggung jawab kepada
parlemen atau bertanggung jawab kepada legislatif. Nah, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena tidak dipilih oleh parlemen. Nah, di sini presiden juga tidak dapat membubarkan parlemen seperti sistem parlementer yang tadi. Kalau presiden dapat membubarkan parlemen, juga bisa membubarkan kabinet. Nah, kalau di sistem presidensial, presiden tidak bisa membubarkan parlemen karena kedua-duanya ini dipilih oleh rakyat. Nah, parlemen memiliki kekuasaan legislatif juga nih. Nah, di sini dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. Di situ lembaga perwakilan rakyat ya, DPR gitu ya. Anggotanya dipilih oleh rakyat juga. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Nah, karena dua-duanya ini adalah sejajar. Jadi parlemen tidak lebih tinggi dari presiden, tapi parlemen dan presiden, parlemen itu tadi DPR ya, itu adalah di tingkat yang sama. Itu tadi perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, ini sudah selesai. Ini ada tugas ketiga. Tugas ketiganya ini adalah tentang apa sih kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Jadi parlementer itu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalau presidensial, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ya, kita ada 2 bab di semester ini. Yang pertama dulu itu kemarin Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang kedua itu adalah tentang sistem pemerintahan. Jadi ini sistem pemerintahan itu masih banyak, bab-babnya itu masih banyak, subbabnya masih banyak. Ini tadi ada bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan itu apa, sistem pemerintahan itu apa. Nah, itu nanti masih ada banyak lagi, sistem pemerintahan di negara lain itu seperti apa, terus sistem pemerintahan di Indonesia itu seperti apa. Nah, itu masih banyak bab-babnya. Jadi nggak usah khawatir. Memang cuma ada 2 bab itu. 1 bab kemarin sebelum UTS. Kapan deadline-nya? Deadline-nya itu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi itu berarti sekarang tanggal 22, berarti tanggal 6 Oktober. Belum ada 3 tugas ya. Yang pertama itu dulu, tugas pertama itu kita menjawab soal, terus yang kedua membuat rangkuman, yang ketiga ini yang kemarin itu UTS ya, bukan tugas. Jadwal UASnya masih bulan depan. Jadi kemarin yang Neng Tia ini nih, Mbak Kotiah ini anggap sebagai mungkin tugas 3 itu kemarin UTS itu ya. UTS bukan tugas itu, UTS jadi dianggap sebagai pertemuan. Jadi yang ini masih tugas ketiga ini.
Jawabannya berapa angkatan? Minimal kelebihannya 3, kekurangannya 3 gitu ya. Ini apa namanya, sumbernya banyak kok, kelebihan dan kekurangan dari parlemen dan presidensial. Minimal ya, minimal 3, minimal 3. Nanti biar saya perjelas tugas 3 ini, nanti saya upload. Jadi ini kan nanti ada dua ya, ada pemerintahan parlemen sama presidensial. Yang parlemen itu 3 kelebihan, 3 kekurangan. Yang presidensial juga 3 kelebihan dan 3 kekurangan gitu. Nanti saya upload sekaligus saya perjelas ini ya, apa namanya, tugas-tugasnya. Itu dikumpulkan 2 minggu lagi, tanggal 6 Oktober. Nah, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kelas kita malam ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.